Salam, berjumpa kembali bersama Fahrul di Ngetes bareng Fahrul. Di kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah topik yang lumayan sensitif bagi saya karena ada ceritanya, ada postingan dari sebuah akun di sosial media yang menyinggung, katanya jadi QA itu lebih gampang daripada jadi developer. Sama saja sih. Setelah sekian lama saya menjadi QA, ternyata nggak gampang-gampang juga loh. Ada beberapa hal sebenarnya yang salah kaprah di mata orang awam gitu. Dari situ saya menuliskan sebuah list dari ternyata jadi QA itu nggak gampang guys. Ada banyak sekali disiplin ilmu yang harus dipelajari dan akan kita bahas. Jadi beberapa tulisan ini sebenarnya curcol dari saya. Jadi berdasarkan pengalaman saya dari QA manual, dari developer pernah, dari SDET, kurang lebih dari semua pengalaman itu saya kristalisasikan di dalam sebuah list ini. Mungkin ada yang kurang dan nggak kepikiran, bisa teman-teman kalau punya ada poin-poin yang mungkin saya lewat, silahkan tambahkan di komen. Ya, kurang lebih itu. Jadi buat kamu yang bilang software tester itu gampang, emang iya? Enggak sih sebenarnya aslinya. Jadi banyak orang yang nge-underestimate profesi QA. Testing itu mungkin terlihatnya seperti lebih abstrak sebenarnya daripada developer, ya kan. Ngetes asal-asalan itu memang lebih gampang daripada ngedevelop asal-asalan. Karena ngetes serampangan tuh ya udah bilangnya oke aja pas gitu, tanpa sebenarnya dia teliti lebih dalam. Developer nggak bisa dong, kan saya ulangi. Ngetes yang asal-asalan itu lebih gampang daripada ngedevelop asal-asalan. Tapi ngetes yang benar-benar ngetes yang baik itu lebih susah daripada develop. Beneran deh. Mungkin karena terlalu QA itu lebih ke kualitatif daripada kuantitatif. Kalau developer mungkin bisa ngelihat hal-hal yang lebih konkret, ya kan. Tapi sebenarnya respect buat developer yang handal yang di luar sana, yang saya tahu juga pasti nggak gampang juga buat jadi developer yang bagus gitu ya. Tanpa mengkerdilkan sebuah profesi, entah itu developer, designer, ataupun scrum master, ini adalah salah satu sudut pandang saya yang berkaitan tentang jadi QA handal tuh gak gampang guys. Jadi kalau mau jadi QA asal-asalan gampang, tapi kalau menjadi QA yang handal, apa aja poinnya, apa aja yang harus dipelajari, ini adalah list dari pertama itu kita harus memiliki keahlian luas, jadi dari segi teknis, dari segi bisnis, dari segi skill testingnya itu sendiri gitu. Pertama harus teliti, berpikir kreatif, cepat tanggap, menerawang bugs. Jadi bugsnya masih jauh pun kita udah merasa sense ini kayaknya ada bug di sini nih. Macam kayak Spider-Man gitu kan, punya kayak spider sense-nya. Jadi kita juga punya bug sense. Kayaknya di sini nih fiturnya harus lebih dalam lagi digali karena kemungkinan bugsnya lebih tinggi. Nah, semakin kita sering berinteraksi dengan aplikasi, ini bakalan terlatih sih sebenarnya. Terus kita juga harus memiliki komunikasi yang bagus, nanti dibahas lebih dalam di poin selanjutnya. Terus juga kita juga harus cepat belajar karena banyak banget yang dipelajari. Dari segi teknis kita juga harus bisa baca kode. Jadi kalau QA-nya peduli gitu kan, kita juga harus melihat merge request dari developer, apa aja yang berubah dari bug fix, ada percabangan if else apalagi yang perlu dicek gitu kan. Terus juga kita harus ngerti dikit-dikit soal unit test, apakah unit test dari devnya cukup atau enggak, kayak piramida of testing ya kan ada yang paling bawah tuh unit test, katanya jumlah unit test itu harus banyak. Nah, beberapa kali sih saya lihat unit test itu banyak tapi nggak meaningful gitu. Nah, jadi kalau dites secara UI kayaknya terlalu kompleks, atau dites secara integration lebih cocok di unit test nih untuk skenario ini. Nah, kita bisa minta bantuan developer, kayaknya cover juga untuk case-case kayak A, B, C, D gitu. Terus juga full stack ya, kita juga harus ngerti front end, back end, mobile. Walaupun gak semendalam developer, yang penting kita cukup paham luarnya dan cara kerja sih sebenarnya gitu. Selain bisa baca kode, kita juga akhir-akhir ini juga diwajibkan menuliskan kode juga, salah satunya untuk automated test gitu. Dari mulai cara penulisannya juga kan ada kaidah-kaidah programming macam kayak clean code, dry, design pattern yang harus kita pahami. Git dan collaboration juga wajib kerja tim. SQL, SQL ataupun nge-query database kita juga harus ngerti guys, karena beberapa proses verifikasi itu lebih gampang melalui database. Jadi kita query langsung, join itu harus bisa.
Scripting ini untuk data generator bisa kayak macam kita mau bikin 1000 data. Nah, kita bisa aja mengkombinasikan SQL script dengan misalkan Python scripting untuk looping gitu kan. Kurang lebih sih kayak gitu. CI/CD pun ternyata kita harus bisa nih sebagai QA yang udah masuk ke ranah kayak apa ya, SDET gitu kan. Jadi software development engineer in test gitu. Dari mulai ngerti gimana caranya setup pipeline, continuous testing, dan berbagai macam teknologi yang di belakangnya macam kayak GitLab, GitHub Action, Bitbucket, dan Circle CI gitu yang kayak gini. Terus juga non-functional test, ternyata ada juga yang namanya performance test. Nah, kurang lebih kita juga harus punya keahlian atau pengetahuan terkait dengan non-functional test ini. Kita juga harus paham Android guideline dan Apple guideline. Maksudnya macam kayak desain yang Android tuh umumnya kayak gimana, kayak material desain tuh biasanya kan suka ada ripple effect gitu. Kalau abis ngeklik button tuh suka ada kayak animasi ripple gitu, kayak macam apa sih bahasa Indonesia ripple ya? Kayak itulah. Jadi kayak ada animasi UI ya. Nah, kalau kita tahu ternyata buttonnya diklik nggak ada animasi itu bisa jadi isu visual. Tahu isu dari baca Android guideline. Terus juga secara bisnis juga kita harus paham modul AB interaksinya. Terus juga ada resiko-resiko yang terjadi ketika ada perubahan di modul tertentu, integrasi dengan third party. Nanti dibahas lebih lanjut di poin yang ini nih. Mesti ngelotok bisnis proses, karena ya itu adalah sebuah acceptance kriteria dari fitur gitu kan. Modul A yang terkait dengan modul B, kalau ada perubahan misalkan di login, di sign up-nya juga kan harus dicek juga ada keterkaitan antar modul seperti apa. Proses yang sebelumnya, proses yang sesudahnya kita juga harus tahu. Terus rata-rata ini domain spesifik gitu. Kalau dipakai untuk ke tempat kerja berikutnya ada yang relevan ataupun enggak gitu. Jadi karena lebih ke bisnis prosesnya. Mungkin perusahaan insurance akan jauh berbeda dengan perusahaan healthcare. Kita juga harus bisa menelisik dari berbagai macam sudut pandang. Kecilin dikit ya biar lebih kelihatan. Nah, dari segi dev kita juga harus paham technical constraint di belakangnya, kenapa ini enggak itu, kenapa A approach-nya, kenapa B gitu kan. Terus juga dari segi end user, kita juga harus paham persona dari pengguna aplikasi ini tuh kayak gimana, anak muda kah, orang yang akses internetnya bagus atau enggak gitu kan. Itu juga harus diperhatikan karena aplikasi kita harus bisa melayani mereka-mereka yang ada di luar sana gitu. Dari segi product owner ataupun stakeholder kita juga mikirin bagaimana mereka, dan jadi overthinking gitu. Jadi misal kalau lagi beli sayur, ini enaknya diapain aja ya, resepnya diapain. Jadi kayak kita ngetes gitu kan, ngetes hal-hal yang di kehidupan nyata gitu kan, kayak naik bis misalkan apa yang bisa bikin delay. Nah, ini ada pertanyaan yang umumnya kita tanyakan secara profesional gitu kan, kayak naik KRL jadi mikirin seberapa banyak maksimum dan hal-hal lain. Mungkin kamu juga berpikiran lah kalau ini tuh negatif tesnya gimana gitu nih, stres tesnya dari sebuah kejadian nyata tuh kayak gimana gitu. Dan kalau pakai aplikasi lain gak mesti kompetitor sih, kadang mikirin ini masa iya sih nggak ada bug, ada kali di sini, kita cobain, jadi kepo gitu kan. Terus juga ya secara umumnya mesti jago komunikasi gitu, bikin report yang mudah dipahami biar cepet atau nggak tektokan lah ya, nggak tektokan lebih jauh kalau bugnya nggak jelas gitu. Terus juga harus bisa bikin dokumentasi yang informatif terkait fitur, terkait apa atau yang bisa digunakan oleh kamu di masa depan lah, minimal biar nggak bingung-bingung amat ketika kamu mempelajari sebuah modul gitu. Terus ya ini jago menyampaikan berita buruk, karena bugs itu berita buruk dan kita adalah si penyampai pesan, penyambung lidah ya kan. Gimana kalau bugsnya ternyata ketemu di akhir sprint atau di akhir pekan, mau libur panjang, kita menemuin bugs kritikal. Nah, ini harus ngerti gimana manajemen komunikasi lah, manajemen kayak macam PR gitu.
cara penyampaiannya penting untuk dipelajari gitu, yang gimana sih biar aman nyampeinnya ke developer dalam tanda kutip ya. Terus juga reopen isu ini udah kejadian atau masih kejadian lagi, pasti kan ada polanya. Nah itulah harus dicek. Terus juga isu yang ketinggalan yang mungkin kita lupa ngecek fitur yang relevan gitu. Ini terkait dengan fitur yang lain nih, macam kayak login dan sign up, mungkin keterkaitan dan kita lupa sampai ketinggalan gitu. Nah gimana sih cara nyampeinnya yang baik dan benar, itu harus dipelajari juga. Dan gak sebanding nih rasionya. Memang iya kan, developer dan QA jumlahnya juga nggak one on one gitu kan. Jadi developer lebih banyak daripada QA, umumnya bisa 1:6, bisa 1:4 gitu. Jadi secara lowongan juga lebih dikit dibutuhkannya QA daripada developer. Nah jadi saingannya kita makin banyak guys gitu. Less of voice misalnya dari segi meeting ya, misalkan ada sprint planning, QA juga kadang sering dikecilkan lah perannya gitu kan. Ada banyak lagi sih sebenarnya yang terkait di hal itu. Oke, kita bahas lagi yang sebelah kiri nih ya. Sebagai recruiter QA di kantor gitu kan, ngerasa kayaknya nyari QA yang bagus tuh susah. Pertama mungkin gak diajarin di kampus gitu kan. Ada orang yang nggak diajarin di kampus itu karena ya mungkin SKS dari software testing itu cuma 2 gitu dari sepanjang periode akademik kamu di kampus. Kayaknya nggak sebanyak dev lah cara nge-create sesuatu dari programming language A, B, C itu biasanya diajarin di kampus. Tapi bener-bener yang soal software testing itu mungkin jarang ataupun dikit kali. Kalaupun ada mungkin kayaknya dulu di kampus tuh 2 SKS doang gitu. Banyak yang bikin kayak CV asal-asalan, gak ngerti gimana buat mengemas portofolio QA. Nah itu nanti kamu tonton video saya soal portofolio QA yang lain itu. Terus juga kan banyak orang yang gagal merepresentasikan dirinya mampu di saat interview itu gitu kan. Susah juga sih sebenarnya buat ngecek orang ini beneran QA handal atau enggak dalam interview yang kurang lebih cuma 1 jam gitu kan. Lebih banyak sih penilaian subjektif dari si interviewernya. Jadi nggak kayak mungkin kalau dibandingkan dev ada hacker rank, di QA juga ada sih, tapi ya nggak seragam dan umumnya itu beda di tiap-tiap perusahaan. Jadi harapan bangsa ya. Jadi gini ya kan, sangat kita harus akui lah ya, banyak tim yang masih menganggap QA itu sebagai quality keeper gitu. Jadi gerbangnya atau tukang stempel lah ya, isi fitur ini bisa rilis ke production atau enggak. Yang mana banyak yang berpikir itu out of date atau ketinggalan zaman. Harusnya kan quality itu milik seluruh orang yang berperan di dalam tim gitu kan. Everyone have responsible about quality of the product gitu kan. Makanya ini kan team effort. Cuman ada beberapa tim memang ngandelin QA banget gitu kan. Jadi banyak yang macam kayak handover kerjaan buat ngecekin atau ngejaga fitur itu ke QA. Jadi ya memang jadi beban banget buat QA-nya, jadi orang yang diandelin buat nangkepin bug sebelum rilis gitu kan. Waktunya mepet, kadang QA-nya yang dikorbanin gitu kan. Waktu developer mungkin dragging dari waktu sprint yang harusnya selesai di minggu pertama, ternyata dragging sampai minggu kedua, dan QA-nya jadi punya waktu yang lebih singkat gitu kan, di-cut gitu. Nah kurang lebih sih itu yang bisa jadi harus ngeluarin output ataupun effortnya yang lebih tinggi lah di QA-nya, di press gitu kan, dengan output yang harus ngecapai yang lebih besar ataupun sama tapi dengan waktu yang singkat sih, kurang lebih itulah. Terus kalau ada bugs di production biasanya ditanyain tuh si QA-nya nih, ini kok bisa kelolosan gitu kan, padahal kan ya banyak faktor gitu kan.
Atau kadang juga ada perubahan fitur tertentu dan ada meeting gitu kan untuk bahas sebuah perubahan dan kita nggak diajak, dan tahu-tahu dirilis udah ready, udah siap rilis aja gitu. Dan jadi QA itu mesti sabar guys, nanti dibahas. Aush, ngomong mulu. Mesti sabar karena ada beberapa poin yang mungkin kurang diapresiasi gitu kan. Misalkan kalau bugsnya kalau aplikasinya lancar, nggak ada bugs di production, biasanya yang dipuji tuh devnya gitu, wah timnya ini mantep gitu. Terus kalau ada di isu di ini di production disalahin, kok di integration nggak ketemu dan lain-lain gitu lah ya. Atau ya ketika bug susah direproduce, kita juga mesti sabar, mesti berpikir ulang gitu kan, ini kenapa, patternnya kayak gimana sampai kejadian. Jadi ya punya skill detektif itu salah satu yang penting bagi seorang QA yang handal gitu, cara berpikir deduktif dan lain-lain gitu. Memang banyak sih kesamaannya, nanti mungkin kapan-kapan dibahas ya. Dan ya yang poin terakhir itu harus pintar ngatur waktu. Karena kerjaan QA itu lebih ke kualitatif, itu susah ngukur waktunya. Jadi kadang kalau asik mencari bugs itu bisa lupa waktu, bisa makan sejam 2 jam buat ngereproduce sebuah bugs. Dan kalau udah direproduce pun kita harus mastiin ini beneran gak sih stepnya kayak gitu. Jadi bisa lebih dari 2 kali untuk nyobain. Atau bahkan kalau lagi ada potensi dia kejadian di OS spesifik, kita juga kan harus ngecek variasi OS-nya juga bener gak sih OS spesifik hanya kejadian di Android 8 gitu. Berarti kan otomatis kita harus ngecek di versi-versi Android lain gitu kan. Harus sampai ke akar rumput dicari, ya betul. Terus ya testing tuh sebenarnya kayak nggak ketahuan ujungnya di mana. Kita mau nge-reproduce sebuah isu tuh nggak tahu perlu waktu sejam kah atau 2 jam untuk awal-awal. Jadi memang harus dijalanin gitu. Kalaupun kelebihan, kita juga harus tahu kapan waktunya untuk berhenti dan mungkin lebih dalam lagi ditelisik bersama developer gitu kan. Jadi jangan sampai kita asik sendiri seharian hanya ngetes ataupun ngecekin sebuah bugs gitu. Kita harus punya budget juga, berapa lama sih kita mau spend untuk cek ini. Terus juga waktu kita juga nggak habis buat ngetes doang gitu kan, nggak boleh dihabisin buat ngetes doang. Kita harus sisihkan waktu buat nulis report, konfirmasi dengan pihak terkait juga, ataupun pairing dengan dev gitu kan. Jadi wajib kita budgeting biar nggak habis buat ngetes doang. Nah karena kalau enggak ya nanti kepake di luar waktu kerja gitu kan. Dan harusnya selesai di jam 5, kita sampai dragging ke jam 8 karena ada beberapa hal post testing yang harus kita lakuin, seperti hal-hal berikut tadi gitu. Terus juga kita juga harus bisa menyisihkan waktu buat belajar, karena kita juga harus mengasah pisau. Jadi biar lebih cepat di masa depan lah, cara dengan pisau yang tajam kita bisa menyelesaikan waktu lebih cepat. Nah, ada bunyi waktu sarapan telah tiba, bubur ayam. Jadi itu aja poin yang udah kita bahas terkait dengan jadi software tester itu tidak gampang guys, tidak semudah itu Rudolfo. Jadi ya memang sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin kamu pelajari bahkan dari yang non IT gitu kan. Bisa aja ada jalur karir ke software testing. Begitu, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ternyata banyak poin-poin yang curcol ataupun sok tahu gitu kan dari hal-hal yang kita bahas tadi. Kalau kamu punya masukan, ide ataupun ada yang kelewat, bisa cek di sini. Dan bisa coba dicek kumpulan dari artikel ataupun karya-karya saya terkait dengan cara jadi QA itu di http://s.id belajar QA. Jadi kita coba kayak gini nih ya, s.id
Belajar QA. Jebret. Nah, di sini ada berbagai macam kumpulan artikel yang bisa dipelajari oleh kamu gitu kan. Nanti coba pantengin aja beberapa poin yang mau saya highlight, biasanya ada di sini. Gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya di video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya.